Sebab kalau orang itu sudah sehebat apapun kalau tidak ada lapangan pekerjaan kan nggak bisa. Buka lapangan pekerjaan yang kemudian ini bisa diserap oleh, tenaga kerja yang ada. Jika setelah itu ada yang tidak memiliki kemampuan, katakanlah misalnya dia mungkin cacat, atau dia mungkin itu ada masalah ini, masalah itu, keluarganya yang harus menolong. Di sinilah fungsi dari silaturahim itu. Bukan hanya sekedar berkunjung, tapi juga kesediaan untuk menyelesaikan persoalan dari keluarga. Keluarga inti, keluarga besarnya. Kemudian kalau tidak, maka masyarakat yang terjun langsung saling membantu. Inilah ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan di atas semuanya negara harus bertanggung jawab itu. Untuk mengatasi mereka-mereka yang secara faktual itu miskin. Karenanya itu kalau kita membaca kemiskinan itu ada 2, ada kemiskinan kultural, ada kemiskinan struktural. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas tingkat kemiskinan kembali menurun berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS Maret 2025. Tingkat kemiskinan tercatat 8,47%, lebih rendah dari 8,57% pada September 2024. Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional dikatakan tingkat kemiskinan berkurang ya atau lebih rendah. Tahun Maret 2025 ini 8,47%, lebih rendah dari 8,57% pada September 2024. Menurut Ustadz Ismail, apakah turunnya angka ini otomatis menunjukkan Indonesia ini lebih sejahtera? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi soal itu adalah batas kemiskinan yang dimaksud. Sebab miskin, tidak miskin itu pasti tergantung kepada apa yang dipakai atau berapa yang dipakai sebagai garis penentu batas miskin itu. Kalau tidak salah itu 20.000 per orang per hari kalau tidak salah itu. Ya, di sini disebutkan angka garis kemiskinan nasional sebesar 609.000 per kapita per bulan. Per bulan. Jadi sekitar 600.000 lebih. Ya. 600.000 dibagi per bulan. Ya, berarti satu hari dibagi 30 kan 20.000. Iya, 20.000. Ya, 20.000 cukup per apa hari. Itu ya? 20.000. Nah, jadi tergantung penentuan itu. Apakah batas itu real gitu. Maksudnya apakah memang layak orang itu disebut tidak miskin kalau penghasilannya itu di atas 20.000 per hari, per orang ya. Jadi kalau satu keluarga itu 4 orang, berarti satu hari itu 80.000 kan, 20 kali 4, 80.000. Kemudian kali 30 berarti 2,4 juta gitu. Jadi orang yang penghasilannya di atas 2,4 juta itu sudah tidak masuk kategori miskin. Di bawahnya itu masih miskin. Itu yang jadi soal itu. Dan tentu saja kita ketika rakyat Indonesia itu dikatakan telah mentas dari kemiskinan, itu jelas merupakan indikasi dari kemajuan, artinya kesejahteraan. Itu kan ukuran-ukuran yang objektif. Nah, hanya saja berpulang kepada tadi itu, bahwa apakah betul garis kemiskinan itu layak di titik itu. Sebab di saat yang sama misalnya World Bank itu menyebut bahwa jumlah orang miskin di Indonesia itu baru lalu kan 172 juta. Nah, gitu. Mengapa? Karena mereka menggunakan garis miskin yang dibuat oleh mereka, yaitu kalau tidak salah $2 per orang per hari. Kalau $2 berarti 32.000 gitu, bukan 20.000 gitu per orang per hari.
Nah itu, yang dijadikan sebagai garis kemiskinan dan ketika garis kemiskinan itu pakai itu, maka melonjak drastis jumlah orang Hmm. miskin menurut kategori itu gitu. Eee, jadi saya kira ini yang jadi soal dan kemudian kan, dan ini akan berpengaruh kepada soal-soal yang lain yaitu soal pendidikan, soal kesehatan. Soal pendidikan, soal kesehatan dan perumahan gitu. Eee, Bagaimana dengan pendidikan mereka? Karena di saat yang samaan kita tahu bahwa yang bisa bersekolah sampai ke perguruan tinggi itu kecil sekali. Hmm. Perguruan tinggi itu kalau nggak salah itu di bawah 10% gitu dari usia usia, dari usia, eee, usia mereka yang harusnya itu bisa menempuh pendidikan tinggi. Eee, nah ini menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai pendidikan lanjut. Kenapa? Karena mereka miskin kan gitu. Kenapa tidak mampu mereka miskin? Nah, pertanyaannya apakah yang begini ini masuk juga di dalam garis kemiskinan itu? Atau jangan-jangan sebenarnya mereka itu sudah di atas tapi tetap aja tidak Hmm. mampu untuk membiayai pendidikan Kira-kira gitu. jumlah total penduduk miskin Indonesia berdasarkan data pemerintah itu berapa kira? Sekitar 30 juta atau berapa? Enggak, itu ada sekitar 23, 23 23 juta ya. jutaan kalau nggak salah itu. Artinya begini Ustaz, dengan Mhm, angka 23 juta itu, mhm. apakah pantas itu di negeri yang sebenarnya kaya raya Ya, ini ada 23 ya juta? andai misalnya kita menggunakan garis kemiskinan itu, maka angka 23 juta itu jumlah yang sangat banyak. Jumlah angka sangat banyak karena 23 juta itu hampir sama dengan penduduk Malaysia, Hmm. gitu. Penduduk Malaysia kan kurang lebih sekitar 25 sekarang ini. Jadi itu juga sangat banyak. Memang dia sedikit dibanding jumlah total penduduk Indonesia gitu. Eee, Karenanya mesti tetap harus dipersoalkan apalagi memang juga JNP kita ini itu kan juga masih sangat rendah gitu. Jangan lagi dibandingkan dengan, eee eee, Singapura yang 46, US dollar per kapita atau Brunei yang kurang lebih sekitar 42 gitu. Pertanyaan Ustaz Ismail ya, Mmm, dengan angka-angka seperti itu, mhm, apakah itu benar-benar mencerminkan ya iya, kondisi masyarakat? Kalau menurut Ustaz Ismail, sebenarnya masyarakat kita ini angka yang miskin itu lebih besar dari itu atau bagaimana ya? iya. Jadi karena itu sebenarnya yang diperlukan itu bukan soal garis kemiskinannya, tetapi Hmm. harus melihat orang per orang, apakah dia tercukupi kebutuhan sandang, papan, pangan, itu, lalu tercukupi kebutuhan pendidikan dan kesehatannya. Itu harus dilihat orang per orang gitu. Dan itu tidak bisa dirata-ratakan Tidak ya, bisa karena tiap dirata-ratakan. daerah juga bisa berbeda Beda ya. berbeda-beda. Karena itulah maka sebenarnya yang paling paling tepat itu adalah bukan mengukur dari sisi pendapatan, tapi harus dilihat orang per orang di setiap unit, Hmm. eee, masyarakat yang paling kecil, dalam hal ini RT gitu. Itu harus dipastikan bahwa ketua RT itu tahu persis kehidupan masing-masing. Dan ketika, ada warganya yang tidak lagi tercukupi kebutuhan sandang, papan, pangan, maka dia tidak bisa. Misalnya saya kira kita 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 hari-hari itu ngerti kok ya, eee, kebetulan ini ada yang sering membantu rumah saya itu, dia itu sama sekali tidak punya rumah, dia harus sewa setiap bulannya itu 700.000 gitu. Nah ini kan pasti masuk garis kemiskinan gitu. Nah ini contoh ya, ini kan real di tengah-tengah masyarakat, dan orang seperti ini, tidak tidak sedikit. Jadi harus dipastikan orang per orang gitu. Nah orang per orang dari data inilah maka kemudian, baru diangkat ke tingkat nasional gitu. Memang ini juga berdasar survei kan, survei ekonomi nasional. Tapi survei ekonomi nasional harus dipastikan itu ke sana. Nah kalau pakai metode itu, dugaan saya jumlah orang miskin itu jauh lebih besar daripada angka itu, Iya, gitu. 20 juta juga itu, Itu bagi besar, Indonesia itu cukup besar, apalagi dalam pandangan Islam orang itu harus dilihat, ya orang per per orang orang Ustaz itu Ismail ya. sandang, papan, pangan, pendidikan, Ya, kesehatan gitu. bagaimana cara Islam untuk memberantas kemiskinan ini Iya, Ustaz?
Eee, yang pertama itu dari yang bersangkutan. Jadi seorang muslim itu harus menjadi muslim yang kuat. Nabi mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Kuat apanya? Tentu saja kuat akidahnya, kuat sakofanya, kuat saksiahnya, kuat amal solehnya. Lalu dari sana kuat ilmu pengetahuannya, pendidikannya, keterampilannya, sedemikian sehingga dia bisa berdaya. Nah itu dulu, disitulah pentingnya pendidikan, pelatihan, pembinaan itu satu. Kemudian yang kedua, dorongan untuk dia bekerja dengan kemampuan itu, bekerja mencari nafkah dan mencari nafkah itu adalah ibadah yang, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu yang tangannya biasa dicium oleh, orang, suatu hari dia mencium sahabat yang kedapatan tangannya itu kasar, seraya mengatakan, "Kafani yuhibbumullah ta'ala." Ini 2 tangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi etos kerja itu sangat dimuliakan oleh Islam, sangat didorong. Itu satu, eee, karena itu seorang muslim harus harus ada kesediaan untuk bekerja, di saat yang sama dia harus meningkatkan kemampuannya, di saat sama dia harus meningkatkan keterampilannya, kemudian menjaga kesehatannya supaya dia bisa bekerja optimum. Kalau, itu satu, kemudian yang kedua di saat yang sama pemerintah juga harus membuka lapangan pekerjaan gitu. Sebab kalau orang itu sudah sehebat apapun kalau tidak ada lapangan pekerjaan kan nggak bisa. Buka lapangan pekerjaan yang kemudian ini bisa diserap oleh, tenaga kerja yang ada. Jika setelah itu ada yang tidak memiliki kemampuan, katakanlah misalnya dia mungkin cacat, atau dia mungkin itu ada masalah ini, masalah itu, keluarganya yang harus menolong. Di sinilah fungsi dari silaturahim itu. Bukan hanya sekedar berkunjung tapi juga kesediaan untuk menyelesaikan persoalan dari keluarga. Keluarga inti, keluarga besarnya. Kemudian kalau tidak, maka masyarakat yang, terjun langsung saling membantu. Inilah ta'awun 'alal birri wat taqwa dan di atas semuanya negara harus bertanggung jawab gitu. Untuk mengatasi mereka-mereka yang secara faktual itu miskin. Karenanya itu kalau kita membaca kemiskinan itu ada 2, ada kemiskinan kultural, ada kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural itu miskin yang ditimbulkan oleh budaya. Misalnya kesalahan persepsi di dalam memahami rezeki, di dalam memahami qada dan qadar, menganggap bahwa orang itu pasrah saja, dia tidak punya tidak ada kesediaan untuk ikhtiar, ini kemiskinan kultural, malas ya itu kemiskinan kultural. Kemudian percaya bahwa orang miskin melahirkan orang miskin, nah ini kultural juga. Mmm. Tetapi kalau kita lihat di negeri ini, saya kira ini kecil sekali gitu. Kesediaan untuk bekerja luar biasa itu. Kalau kita datang ke pasar-pasar itu jam 1 jam 2 itu udah rame, Apalagi 1 2 kalau malam. terkait dengan kebutuhan pokok, Nah kan dia iya, tidak mungkin membiarkan dirinya iya, kelaparan atau iya, anaknya iya itu kelaparan, pasti makanya dia akan berusaha iya, bekerja begitu makanya ya? itu saya melihat kemiskinan yang terjadi di negeri kita ini lebih banyak karena struktural, Mmm. yaitu karena sistem gitu. Kalau dia sistem maka mestinya penanganannya juga penanganannya sistemik, bukan sekedar penanganan yang bersifat personal atau kultural tadi itu. Nah, Nah sistem ini ya berarti bicara negara. negara dan sistem ekonominya. Kalau sistem ekonomi masih kapitalis, pasti akan menghasilkan the have and the have not. Itu sudah struktur kayak begitu. Dan itu yang dikritik oleh Oxfam di dalam World Economic Forum tahun 2022 bahwa kesenjangan dunia ini sudah tak masuk akal gitu. Mmm. Ada yang marah kepada Hmm, kemiskinan hmm, dengan mengatakan, "Kenapa Tuhan, mensengsarakan saya dengan iya, kemiskinan? Kalau iya, kemiskinan itu disebut sebagai takdir, iya, berarti Tuhan itu telah mensengsarakan saya dengan iya, kemiskinan." Ada yang marah iya, kepada Tuhan sampai dia iya, kemudian tidak percaya lagi kepada iya, Tuhan. Bagaimana mensikapi hal ini, Ustaz? iya. Jadi, beda antara miskin sengsara dengan miskin sejahtera di Mmm. dalam istilah saya begitu. Miskin sengsara itu memang betul-betul dia tidak tercukupi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan gitu. Inilah kemiskinan yang mungkin saja kultural tapi pasti struktural. Nah, eee eee, kalau ini diatasi terutama dari sisi struktural maka tidak akan ada orang yang miskin sengsara ini. Mmm. Akan ada orang miskin sejahtera dalam arti bahwa orang di setengah masyarakat tidak mungkin semuanya itu sekelas, Mmm. konglomerat semua kan nggak mungkin. Pasti ada yang, lapis-lapis begitu.
mereka yang relatif miskin, tetapi dia sejahtera dalam pengertian kebutuhan-kebutuhan dasarnya tercukupi, sandang papan pangan tercukupi, pendidikan kesehatan tercukupi gitu. Dia miskin dalam tanda petik gitu. Nah, yang Jadi begini artinya nih, adanya orang miskin itu itu sebenarnya dalam sistem Islam juga ada gitu. Hanya ada, saja orang heeh, miskin itu tidak akan diterlantarkan oleh tidak negara terlantaran kan dengan begitu. negara karenanya kalau ada marah itu marahnya itu harus kepada sistem, Kepada negara. kepada sistem Ya, karena gitu. negaranya lah telah menelantarkan. Ya, melantarkan dia Baik, Ustaz gitu. Ismail, Dan terima kemudian kasih. terujung kepada perjuangan untuk merubah. Iya, jadi kalau kita atau umat ini banyak Hmm. yang miskin, berjuanglah untuk menumbangkan sistem kapitalisme Kapital, ya, penyebab kemiskinan. kemiskinan, Ya, iya, itu bukan mestinya marah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Iya, Iya, terima karena kasih Tuhan Ustaz. sudah memberikan banyak sekali. Iya, terima kasih Ustaz Ya. Ismail. Terima kasih. Demikian tadi pembincangan kita tentang kemiskinan. Ya, orang miskin memang ada dalam Islam, tapi orang miskin tidak akan ditelantarkan dalam sistem Islam karena negara akan menjamin kebutuhan sandang, pangan, papan tiap individu rakyat. Inilah keunggulan sistem Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.